Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay like channelnya di Sam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Kalian lagi libur ya guys ya. Happy holiday ya guys ya buat kalian yang lagi libur, yang nggak libur kayak di Sam, temenin ngobrol ya. Sam ini lagi ada di taman. Tadi ketemu sama beberapa teman kayak Sam di jalan ya. Terima kasih banyak loh. Aduh ya guys ya, gimana nih? Ayo kita berdoa dulu lah. Mumpung kita masih bisa berdoa ya guys ya, semoga Allah ijabah semua hajat-hajat kita, amin. Teman kita yang masih sakit semoga Allah sehatkan, kita yang masih kesulitan semoga Allah mudahkan ya guys ya. Hari ini kayak Sam ini mau ke Yunlong, mau mau nemuin rentenir. Didoain semoga kayak Sam ini bisa memperjuangkan teman-teman kita yang kesulitan ya, insya Allah ya guys ya. Kalau udah milik rezeki sih nggak kemana ya, tapi sesulit apapun kita berhadapan dengan rentenir, kalau kita ada niat baik tabayun ya mudah-mudahan aja bisa. Nanti Kak Sam itu ceritakan kisahnya kalau misalkan Kak Sam itu sudah berhasil ya minta didoain aja deh ya. Oke guys, hari ini Kak Sam itu mau berbagi satu kisah di mana teman kita ini habis pulang cuti dari Indonesia. Jadi ceritanya pekerja migran ini kita kasih nama aja Mbak Sari ya guys ya. Jadi Mbak Sari ini sudah bekerja di majikan ini hampir 4 kontrak, 8 tahun ya guys ya. Harusnya Mbak Sari ini bisa memperjuangkan long service ya guys ya. Ya seperti yang kalian tahu, majikan itu menginterminate. Ya salah satu alasannya ya karena dia ini nggak mau memberikan long service ya guys ya. Kayak Sam itu berpikir buruknya seperti itu. Jadi Mbak Sari ini guys kerja 4 kontrak di majikan ini, menjaga 3 anak. Jadi dia ini benar-benar repot. Kalian bayangin aja kan, dengan usia yang udah nggak muda lagi, tapi Mbak Sari ini memang punya ada sakit guys, ada sakit. Beberapa kali dia masuk rumah sakit. Ya mungkin ini juga alasan majikan ini nggak menginterminate ya guys ya. Karena memang Mbak Sari ini menjaga anak-anak majikannya itu dari kecil ya guys ya. Nah tinggal dengan singsang dan dadai 3 orang anak, Mbak Sari ini ya bekerja mengabdi kepada majikan ini. Singkat cerita kemarin COVID nggak cuti, Mbak Sari pun minta izin cuti 1 bulan guys di rumah, dengan perjanjian tertulis bahwa Mbak Sari ini tidak akan diberikan gaji kalau dia kalau dia meminta cuti 1 bulan. Nah karena Mbak Sari ini pengen kumpul sama keluarganya, jadi mengiyakan aja tuh guys. Jadi nggak apa-apa tuh, kan harusnya hak cutinya itu 25 hari ya guys ya, tapi Mbak Sari ini minta 1 bulan dan dikasih. Sebenarnya ya guys ya, kalau menurut aturan ya Mbak Sari ini tetap dikasih gaji ya dari majikannya. Kalau Mbak Sari nuntut ke labor pun ya bisa, Mbak Sari ini tetap mendapatkan hak gaji. Karena dia ini kan memiliki hak cuti ya guys ya, 25 hari ya guys ya, karena kontrak ke-4 berjalan. 21 hari dia punya hak cuti, kontrak ketiga finish kan. Kontrak 4 sedang berjalan. Karena memang dia cuti ini bukan di masa finishnya, di di pertengahan kerjaannya dia. Oke, singkat cerita Mbak Sari ini pulang ke Indonesia guys, liburan bersama keluarganya. Terus akhirnya majikannya ini kan memberikan tiket balik lagi ke Hong Kong. Nah setelah balik lagi ke Hong Kong, Mbak Sari ini nggak bisa masuk ke rumah majikannya, di alasan karena majikannya itu baru dipecat dari pekerjaannya, sehingga mengalami yang namanya financial problem guys. Nah mengatakan kepada Mbak Sari, Sari kamu nggak usah pulang ke saya deh, kamu langsung ke agent aja, soalnya saya sudah ngurus untuk memfinishkan kamu karena saya mengalami kesulitan keuangan. Ya Mbak Sari kaget dong, iya kan, datang dari Indonesia nggak punya duit guys sama sekali, cuma modal $100 untuk isi patadong. Rencananya Mbak Sari ini geret koper ya mau pulang langsung tuh ke rumah majikannya. Akhirnya nggak boleh pulang ke rumah majikannya, akhirnya ya bawa baju seadanya. Mbak Sari ini beloklah ke agensi. Alhamdulillahnya agensinya ini baik sekali guys, mau menampung Mbak Sari. Nah akhirnya guys, ya udah deh Sari, kalau kayak gitu kamu cari majikan lagi. Umurnya Mbak Sari ini di atas 45 tahun ya, kalian seperti yang kalian tahu, 45 tahun bekerja di Hong Kong itu pasti akan ketar-ketir. Masih ada nggak sih majikan yang mau nerima? Iya kan? Nah tapi ini buat kalian yang umurnya mungkin 45 tahun ke atas ya guys ya, kalian harus belajar nih semangatnya Mbak Sari, karena Kak Sam itu juga salut. Akhirnya Mbak Sari inilah tiba tuh di agensi, dan dia ngomong kayak gini, agensinya itu memang nggak memberikan part time, tapi memberikan pekerjaan untuk antar jemput anak yang datang dari bandara guys. Nah dari situ Mbak Sari ini mendapatkan jajan dong, iya kan. Nah dengan pakaian yang terbatas, Mbak Sari ini kan ngomong nih sama ex majikannya, yang ngomong kayak gini, bos kalau misalkan saya memang nggak boleh datang ke situ, boleh nggak kamu buangin deh baju saya di tempat sampah, saya akan pungut kembali baju saya karena saya butuh baju saya ya kayak di Sam. Saya ini kan baju kan ya lumayan banyak Kak di sana, masa iya saya harus beli lagi? Saya itu nggak punya baju Kak sama sekali. Akhirnya Mbak Sari ini beberapa negosiasi dengan majikannya itu nggak kasih guys. Nah
Oke, beresan guys, beresan keuangan karena Mbak Sari ini saat cuti itu dia diberikan uang pinjaman 5.000, sehingga uang 5.000 itu menjadikan uang termination buat Mbak Sari. Jadi Mbak Sari itu ya nggak dapat apa-apa waktu terminate itu. Nah, singkat cerita guys, dia ini udah memohon-mohon nih untuk dikembalikan baju-bajunya. Dia juga memohon untuk Mbak Sari ini, boleh nggak saya datang ke rumah kamu untuk beresin baju-baju saya aja. Ternyata nggak bisa guys, nggak dikasih. Terus dia ngomong kayak gini, saya mau poking kamu nih untuk ngambil baju saya nih, nggak diladenin, chatnya cuma di read aja. Ya kak, saya sakit hati sekali, padahal saya membesarkan anak-anaknya itu dari kecil, kok saya ngambil baju-baju saya aja nggak dikasih. Akhirnya guys, dari uang yang diberikan agensi itu ya guys, Mbak Sari mulai tuh beli lagi celana dalam, BH ya guys ya, baju-baju kerja. Nah akhirnya Mbak Sari ini foto ke Kayatisam, kayaknya ini cukup untuk saya bekerja di majikan baru. Oke, posisinya Mbak Sari ini kan lagi nunggu visa ya guys ya. Nah sudah 1 bulan Mbak Sari ini mulai ketar-ketir. Dia udah ngomong sama imigrasi kalau dia minta nunggu visa di Hong Kong. Ya karena memang kesalahan ini kan bukan Mbak Sari yang mau ya guys ya. Nah karena karena memang alasannya financial problem ya, visanya Mbak Sari juga lagi ditinjau oleh imigrasi ya guys ya. Akhirnya Mbak Sari ini nunggu, pada akhirnya 6 minggu visanya itu turun. Ada keterangan bahwa misalkan Mbak Sari ini harus mengambil visa baru di majikan baru. Alhamdulillahnya dengan kesabarannya Mbak Sari ini ya guys ya, Mbak Sari ini mendapatkan majikan yang mau nerima ya guys ya. Dan di rumahnya itu cuma berdua aja katanya, nanti ini jaga bobo. Nah terus imigrasi juga menurunkan visa di 6 minggu masa penantian Mbak Sari di Hong Kong ya guys ya. Ya ya kalian pasti tahu lah guys. 6 minggu pasti ada ketakutan ya guys ya. Ada ketakutan nih buat kalian nih yang ribut aja. Visa saya belum turun, padahal nunggu belum aja sebulan ya guys ya. Sabar, on proses nih. Mbak Sari aja sabar sampai 6 minggu ya guys ya. Akhirnya Mbak Sari ini datanglah ke imigrasi. Ya alhamdulillahnya Mbak Sari ini selalu chat Kayatisam, saya mau ke imigrasi mau ngambil visa. Ya alhamdulillah ya guys ya. Kalau kita di Hong Kong saling menguatkan seperti itu tuh ya, kita kayak punya saudara ya guys ya. Iya, saudara itu seperti itu, saling memotivasi ya guys ya, bukan datang untuk pinjem duit. Bercanda. Akhirnya Mbak Sari ini datanglah ke imigrasi pada jam 10 pagi. Datang ke imigrasi di lantai 3, kata imigrasinya, kamu harus naik dulu ke lantai 7. Mulai deg-degan tuh Mbak Sari. Aduh, Kayatisam, saya disuruh ke lantai 7, ngapain ya kak kira-kira? Nah posisinya Mbak Sari ini memang lagi nunggu visa baru ya guys ya. Hari itu turun. Akhirnya ya udah deh, nggak apa-apa, kamu naik aja kalau disuruh imigrasi. Akhirnya naiklah tuh Mbak Sari ke lantai 7 guys. Di situ ada petugas imigrasi. Imigrasi itu ngomong sama Mbak Sari, kamu yakin nggak mau ada komplain sama bosmu? Imigrasi aja nggak percaya guys, majikan Mbak Sari itu kesulitan keuangan gitu ya guys ya. Mungkin ya karena faktor nggak mau kasih uang long service itu. Padahal ya guys ya, kalau Mbak Sari mau ngadu ke imigrasi tentang keburukan majikan, ya mungkin ex majikannya itu ya akan mendapatkan catatan buruk ya guys ya. Atau kita bisa menduga nih, mungkin aja majikannya sedang mengajukan visa baru untuk CC barunya, ya kan? Ini kan imigrasi ini mau mempercayai siapa nih, antara Mbak Sari atau majikan ex majikannya ini ya, mantan majikannya itu. Nah akhirnya Kayatisam itu ngomong, sebenarnya apa yang dilakukan majikan kamu sampai imigrasi itu nggak percaya? Iya kak, karena saya itu memiliki riwayat pendarahan, dimana pada waktu saya menstruasi saya ditendang kak sama majikan saya sebenarnya. Terus kan karena rumah sakit pun pada waktu itu nggak percaya. Kenapa? Kalau misalkan jatuh, ini nggak mungkin pendarahannya kayak gini. Cuma pada waktu itu memang saya itu lagi sakit banget menstruasi kak. Akhirnya majikan saya ini karena ngelihat saya nggak kerja dan nggak percaya kalau saya ketendang kak itunya perut saya, sampai akhirnya saya itu mengalami pendarahan dan dirawat di rumah sakit 3 hari pada waktu itu. Cuma saya nggak melaporkan, saya diam aja. Saya lebih ketakut kalau kehilangan pekerjaan. Akhirnya mungkin di imigrasi itu catatan riwayat kesehatannya Mbak Sari ini kan terdeteksi ya guys ya. Mungkin aja nih imigrasi mencurigai ex majikannya Mbak Sari ini memang lopan yang sosote ya guys ya. Akhirnya karena Mbak Sari ini berpikir kalau visa saya itu mau turun dan saya pengen segera bekerja, akhirnya yang ditulis Mbak Sari itu kayak gitu. Diceritakan ke imigrasi kalau saya datang ke Hong Kong setelah saya cuti, dan setelah saya balik lagi ke sini majikan saya itu nggak mau saya karena alasan financial problem. Dan di akhir keterangan suratnya ini guys, kalau saya tidak akan menuntut apapun terhadap ex majikannya. Allahu Akbar ya guys ya. Itu adalah pilihan kita untuk menjadi orang yang sabar atau baik ya guys ya. Coba nih kalau nih kalian nih ada di posisinya Mbak Sari, pasti akan ada nih yang ngomong, kenapa sih nggak dituntut aja majikan kayak gitu, kan lumayan dapat long service ya kan. Itu pasti ada nih teman-teman kita yang berpikir seperti itu ya guys. Atau ada juga, aduh Mbak Sari terlalu sabar banget sih orang. Iya ya guys ya, tapi apapun itu, ini sebagai kisah kita bersama ya guys ya. Mbak Sari memilih memaafkan dan sabar
Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk majikan baru ya guys ya. Setelah menunggu 6 bulan loh dia bersabar di sini, dari nggak punya baju ya guys ya, dia bertahan apapun keadaannya, makan seadanya di agensi. Ya alhamdulillah doanya terjawab, dan akhirnya support system yang dibuat ini untuk mengembalikan dia ini, katanya Khayati Sam, saya itu selalu melihat di channel Khayati Sam itu semua orang itu kayaknya masalahnya lebih parah dari saya ya. Jadi itu sumber kekuatan Mbak Sari untuk memotivasi diri gitu ya guys ya. Sampai pada akhirnya di titik dimana ya ini Khayati Sam ngasih tahu kalian akan ada masa dimana indah pada waktunya. Ini Mbak Sari nih buktinya guys, 45 tahun lebih dia menunggu visa, dizolimi majikan. Pada akhirnya sekarang kan mendapatkan majikan yang lebih baik. Imigrasi masih memberikan kesempatan dia mau bekerja gitu, boleh bekerja. Dia juga diberikan kesempatan oleh majikan barunya untuk bekerja dengan dia gitu ya guys ya. Jadi akhirnya inilah hidup Mbak Sari yang baru, dan mungkin ini jawaban atas kesabaran Allah. Kata Allah, ya udah Sari, kamu nggak usah ikut majikan yang kayak gitu deh. Saya kasih nih majikan yang baik untuk kamu. Sekarang kamu bisa mulai bekerja lebih baik lagi dan lebih berkah ya guys pastinya. Amin ya robbal alamin ya Allah. Dari sini kita belajar banyak ya guys ya, bahwa bekerja di luar negeri itu memang cenut-cenut. Aduh kak, cenut-cenut banget kak. Udah nggak usah nanya deh kak. Iya. Tapi kalau misalkan dengerin cerita kayak gini tuh, jadi kayak Sam itu ingin meyakinkan kalian gitu yang mungkin saat ini gelap mata ya guys ya, tidak percaya kalau indah pada waktunya ada. Ya ini buktinya, kayak Sam kasih tahu, imigrasi itu fair guys, iya kan? Tergantung kita memilih bagaimana untuk mengkasuskan atau kita menerima dengan ikhlas saja. Ya rezeki Allah yang punya guys. Kalau misalkan Allah sudah bilang kun, ya maka terjadilah, nggak ada yang sulit. Oke, selamat buat Mbak Sari, congratulations, semoga pekerjaan barunya membawa dampak keberkahan dan sembuh semua penyakit-penyakitnya ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih nih yang udah nonton Khayati Sam sampai selesai. Terima kasih banyak ya guys ya. Selamat libur kembali deh. Sehat-sehat ya guys ya. Jangan lupa makan yang enak ya. Sekali seminggu nggak apa-apa. Nggak usah kak, saya enak makan McD aja. Iya deh, apapun itu ya guys ya. Jangan terlalu banyak minum es, nanti batuk. Oke, Khayati Sam mundur diri dulu ya guys ya. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.